Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebuah perusahaan yang sangat sukses, yang tampaknya melakukan semua hal dengan benar, tiba-tiba bisa kehilangan arah dan tertinggal oleh zaman? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa keputusan-keputusan yang paling logis dan rasional di dalam perusahaan Anda, keputusan yang didasarkan pada data, profitabilitas, dan permintaan pelanggan, justru bisa menjadi jebakan yang paling berbahaya? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Dalam beberapa sesi terakhir, kita telah mengasah lensa strategis kita. Kita belajar melihat pola, mengidentifikasi tren, dan bahkan memetakan masa depan pasar kita dengan peta trajektori kinerja. Kita telah melihat bagaimana dorongan untuk terus menjadi lebih baik bisa menciptakan pasokan kinerja berlebih. Sebuah kondisi yang membuat pasar menjadi matang untuk disrupsi. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam pertanyaan mengapa. Mengapa perusahaan-perusahaan hebat yang dipimpin oleh manajer-manajer cerdas begitu sering gagal melihat atau bereaksi terhadap perubahan-perubahan disrupsi ini? Jawabannya tidak terletak pada teknologi itu sendiri atau pada kurangnya bakat. Jawabannya terletak pada sebuah konsep yang tak terlihat namun sangat kuat yang disebut oleh Clayton Christensen sebagai jaringan nilai atau value network. Bayangkan sebuah perusahaan bukan sebagai sebuah pulau yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sebuah planet yang mengorbit di dalam sebuah tata surya yang kompleks. Planet ini tidak bisa bergerak sesuka hatinya. Gerakannya ditentukan oleh gaya gravitasi dari matahari, planet-planet lain, dan bulan-bulan di sekitarnya. Tata surya inilah jaringan nilai Anda. Jaringan nilai adalah konteks di mana sebuah perusahaan beroperasi. Ia terdiri dari para pelanggannya, pemasoknya, mitranya, distributornya, dan bahkan para investornya. Ekosistem inilah yang secara kolektif mendefinisikan apa yang dianggap bernilai dan apa yang dianggap rasional bagi perusahaan tersebut. Setiap jaringan nilai memiliki gaya gravitasinya sendiri. Ia memiliki metrik-metrik unik tentang apa yang dianggap sebagai kinerja yang baik. Ia memiliki struktur biaya yang khas, dan ia memiliki ekspektasi tertentu tentang seberapa cepat sebuah perusahaan harus tumbuh. Mari kita gunakan contoh yang sederhana. Bayangkan dua produsen mobil. Produsen A berada di jaringan nilai mobil mewah. Pelanggan mereka adalah individu berpenghasilan tinggi yang menghargai prestis, kenyamanan, dan teknologi terbaru. Pemasok mereka adalah perusahaan-perusahaan yang membuat kulit berkualitas tinggi dan sistem audio premium. Dealer mereka adalah showroom mewah di lokasi-lokasi utama. Struktur biaya mereka tinggi karena mereka harus menanggung biaya R dan D yang besar dan margin keuntungan yang tinggi untuk memuaskan investor. Dalam tata surya ini, nilai diukur dari kecepatan akselerasi, kemewahan interior, dan kecanggihan fitur. Produsen B berada di jaringan nilai mobil perkotaan yang ekonomis. Pelanggan mereka adalah mahasiswa atau keluarga muda yang sensitif terhadap harga dan membutuhkan transportasi yang andal dan hemat bahan bakar. Pemasok mereka fokus pada efisiensi biaya. Dealer mereka adalah ruang pamer sederhana di pinggir kota. Struktur biaya mereka sangat ramping, dengan margin keuntungan yang lebih tipis, tapi volume penjualan yang tinggi. Di tata surya ini, nilai diukur dari konsumsi bahan bakar per kilometer, biaya perawatan yang rendah, dan kemudahan parkir. Kedua perusahaan ini sama-sama membuat mobil, tapi mereka hidup di alam semesta yang sama sekali berbeda. Sebuah keputusan yang sangat rasional di dunia produsen A, misalnya, menambahkan sistem suspensi udara seharga puluhan juta rupiah akan menjadi keputusan yang sama sekali tidak masuk akal di dunia produsen B. Inilah kekuatan dari jaringan nilai. Ia bertindak seperti sepasang kacamata yang dipakai oleh setiap manajer di dalam perusahaan. Kacamata ini menyaring dunia dan hanya menunjukkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang relevan dengan tata surya mereka. Dan disinilah letak inti dari dilema sang inovator. Sebuah inovasi disrupsi pada saat pertama kali muncul hampir selalu lahir di luar jaringan nilai yang sudah mapan. Ia membawa definisi nilai yang sama sekali baru. Ketika komputer pribadi atau PC pertama kali muncul, ia tidak masuk akal sama sekali bagi perusahaan-perusahaan raksasa seperti IBM atau Digital Equipment Corporation (DEC).
yang hidup di jaringan nilai komputer mainframe dan mini komputer. Di jaringan nilai mainframe, nilai diukur dari kekuatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan keandalan yang absolut. Pelanggan mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan mesin-mesin raksasa ini untuk menjalankan seluruh operasi mereka. Lalu datanglah PC, sebuah mainan kecil dengan kekuatan pemrosesan yang lemah, kapasitas penyimpanan yang mungil, dan seringkali tidak andal. Jika seorang manajer produk di IBM pada saat itu mengevaluasi PC melalui kacamata jaringan nilai mereka, apa kesimpulan yang akan mereka ambil? Ini produk yang buruk, pelanggan terbaik kami tidak akan pernah mau menggunakannya. Margin keuntungannya terlalu tipis untuk menutupi struktur biaya kami. Pasarnya terlalu kecil untuk bisa menggerakkan jarum pertumbuhan perusahaan kami yang bernilai miliaran dolar. Setiap poin dari kesimpulan itu 100% benar dan rasional jika dilihat dari dalam jaringan nilai mereka. Masalahnya adalah PC tidak mencoba bersaing di jaringan nilai mainframe. Ia sedang menciptakan jaringan nilai yang sama sekali baru, jaringan nilai para penghobi dan pengguna rumahan. Di tata surya baru ini, metrik nilai yang penting bukanlah kekuatan pemrosesan, melainkan keterjangkauan harga dan kemudahan penggunaan pribadi. Inovasi disrupsi seringkali bersifat disrupsi justru karena ia tidak masuk akal bagi para pemimpin pasar yang mapan. Proses alokasi sumber daya di dalam perusahaan-perusahaan besar secara alami akan menolak ide-ide seperti ini. Bayangkan seorang manajer muda yang antusias di IBM datang ke komite investasi dengan proposal untuk membuat PC. Komite itu, yang terdiri dari para eksekutif senior yang bijaksana, akan membandingkan proposal itu dengan proposal lain di meja mereka. Sebuah proyek untuk meningkatkan kinerja mainframe berikutnya sebesar 20%, yang diminta langsung oleh pelanggan terbesar mereka dan menjanjikan margin keuntungan 60%. Proposal mana yang akan mereka danai? Tentu saja proyek mainframe. Itu adalah keputusan yang paling bertanggung jawab yang bisa mereka buat untuk para pemegang saham. Jaringan nilai bertindak sebagai sistem kekebalan tubuh perusahaan. Ia secara efisien akan mengidentifikasi dan menyingkirkan ide-ide asing yang tidak sesuai dengan DNA-nya, bahkan jika ide-ide asing itu adalah benih dari masa depan. Ini menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan yang mapan begitu hebat dalam inovasi sustaining. Inovasi yang membuat produk bagus menjadi lebih baik bagi pelanggan yang sudah ada. Karena inovasi jenis ini sangat sesuai dengan jaringan nilai mereka. Pelanggan memintanya, marginnya bagus, pasarnya jelas, seluruh ekosistem mendorong mereka ke arah itu. Tetapi ketika dihadapkan pada inovasi disrupsi, jaringan nilai yang sama, yang tadinya menjadi sumber kekuatan, kini menjadi sebuah sangkar emas. Ia membatasi pandangan mereka dan melumpuhkan kemampuan mereka untuk bertindak. Sebagai pemimpin, memahami jaringan nilai di mana Anda beroperasi adalah langkah pertama untuk bisa berpikir di luarnya. Ini adalah tentang secara sadar melepas kacamata yang biasa Anda pakai dan mencoba melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Saya mengajak Anda untuk memetakan jaringan nilai Anda sendiri. Siapa pelanggan inti Anda dan apa metrik nilai yang paling penting bagi mereka? Siapa pemasok dan mitra kunci Anda, dan bagaimana model bisnis mereka bergantung pada model bisnis Anda, apa struktur biaya yang melekat pada cara Anda beroperasi saat ini, margin keuntungan seperti apa yang dianggap baik di perusahaan Anda. Setelah Anda memiliki gambaran yang jelas tentang tata surya Anda, mulailah mencari anomali-anomali di tepiannya. Apakah ada sekelompok pelanggan baru yang menggunakan produk Anda dengan cara yang tidak pernah Anda duga? Apakah ada teknologi baru yang muncul yang meskipun saat ini kinerjanya buruk tapi unggul pada metrik nilai yang sama sekali baru seperti kesederhanaan atau keterjangkauan? Itulah sinyal-sinyal dari jaringan nilai baru yang mungkin sedang terbentuk. Memahami konsep jaringan nilai memberi kita sebuah pembebasan. Kita bisa berhenti menyalahkan manajer-manajer yang rabun jauh atau budaya perusahaan yang menolak perubahan. Kita akan sadar bahwa mereka seringkali hanya bertindak secara rasional di dalam konteks yang membelenggu mereka. Dan dengan pemahaman itu, kita bisa mulai merancang solusi yang sesungguhnya, yaitu dengan secara sengaja menciptakan sebuah pesawat ruang angkasa kecil yang terpisah, sebuah unit bisnis otonom yang bisa terbang keluar dari tata surya lama dan mulai menjelajahi dan membangun jaringan nilai yang baru. Tapi itu adalah topik untuk diskusi kita di lain waktu.
Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.